Halo semuanya, salam semesta, kembali lagi bersama Kestra Ngapak di podcast Debak, tempat dimana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang berhubungan dengan teknologi serta sains tentunya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hal di chapter 27, di mana podcast ini direkam itu kan hari Kamis dan biasanya itu adalah malam Jumat ya. Dan malam Jumat itu terkenal dengan hal yang mistis-mistis, itulah mengapa kali ini kita akan membahas ghost atau hantu tapi secara fisika atau sains lainnya lah, dimana dengan begitu teman-teman tuh jadi lebih berani ketika ada sebuah hantu tuh terlintas di pikiran dan macam-macam itu. Karena sebagai manusia tentunya hantu itu derajatnya masih di bawah kita kalau secara rohani dan lain-lainnya. Dan yang terpenting adalah kita tuh jadi manusia adalah percaya bahwa mereka tuh gak akan membunuh gitu loh. Mungkin menakut-nakuti iya, membunuh itu tidak. Itulah mengapa kita akan bahas secara sainsnya juga, supaya ada tuh ininya secara teorinya, secara prakteknya dan penelitiannya itu sudah ada semua sebenarnya. Tinggal apakah teman-teman itu percaya atau tidak. Dengan begitu teman-teman jadi lebih berani tentunya. Langsung aja ya, dimana hantu itu jadi dibilangkan tuh sebuah sosok yang cukup menjadi momok bagi sebagian orang, dimana kadang ini bisa menghantui pikiran dalam waktu yang sebentar atau lama. Dan sebenarnya dalam ilmu pengetahuannya hantu ini bisa secara harfiah ditelaah dan sudah diteliti tuh secara ilmu sains tuh yang ada itu hasilnya adalah nggak ada sebenarnya. Dan apalagi itu sebenarnya dari sebagian masyarakat itu bentuk dari hantu ini tuh sangatlah beragam, dimana kalau teman-teman tahu tuh di negara-negara seperti Indonesia dan sekitarnya tuh kebanyakan tuh jenis hantunya tuh sosok-sosok orang yang dulunya meninggalnya tuh secara tragis lah atau apapun itu secara pemikiran. Kalau nggak mungkin legenda urban lah atau apalah, atau orang bilang tuh kan kayak siluman lah atau apalah. Kalau yang di Amerika yang terkenal tuh yang hantu-hantu jenis-jenis boneka, muka seorang wanita mantul di cermin lah atau apapun itulah sejenisnya. Padahal kayak secara definisi ilmu pengetahuan alam itu masih secara tidak jelas, itu tidak ada yang pasti dari hantu ini. Tapi bisa dikatakan sebagai hantu adalah sebagai cerminan dari makhluk yang berasal dari orang mati dengan berbagai macam perumpamaan yang akan muncul di otak kita. Sejak dahulu penelitian mengenai hal semacam hantu ini memang sudah sangat banyak dan dilakukan dari berbagai macam universitas dengan profesor-profesor yang ada itu dari penelitian orang-orang mati gitu loh, dan berbagai macam perumpamaan yang ada gitu loh. Sejak dahulu ini ya bisa dibilang pengetahuan tentang adanya hantu itu kan dulu kan memang masih secara abstrak gitu loh, belum jelas gitu loh, karena itu banyak yang mengira juga bahwa hantu ini sebuah spirit atau roh yang berupa energi agar bisa mempengaruhi perasaan, situasi dan kondisi seseorang yang bisa merasakan energi yang ada tersebut di sekitar seseorang tersebut gitu loh. Jadi bisa dibilang sebenarnya kan masih abstrak juga. Apakah secara sainsnya itu bisa dianukan enggak juga? Karena pada dasarnya hantu, kalau memang benar-benar hantu tuh harusnya punya massa material di sini adalah bahwa hantu itu pasti harusnya bisa menempati sebuah ruang gitu loh, sebagai sebuah material, menempati sebuah ruang, memiliki masalah apapun itulah intinya, dimana itu yang membuktikan bahwa hantu ini merupakan makhluk yang memang nyata gitu loh secara fisikanya. Banyak juga yang mengatakan bahwa keadaan beradanya makhluk ini menjadikan rasa semacam cemas, takut dan kurang dalam kondisi baik itu menjadi terasa dan bisa dilihat secara visualisasi otak, atau otak dapat memunculkan bayangan yang Anda pikir tersebut itu nyata gitu loh. Pada dasarnya hantu juga bukan sebuah hal yang bisa dipegang juga gitu loh. Jadi hal tersebut itu gak bisa dinyatakan bahwa ini tuh beneran ada atau tidak gitu loh. Karena ya tadi, hal yang nyata menurut ilmu pengetahuan itu harus memiliki beberapa komponen tadi. Jadi terus ada juga beberapa faktor yang menurut sains seseorang itu bisa terasa seperti melihat sebuah bayangan atau hantu ini. Itu ada beberapa yang terutama ini karena kekuatan dari rasa kepercayaan di psikologis. Nah, dimana pada bagian ini tuh adanya efek dari psikologis seseorang agar mempercayai suatu kejadian yang ada yang sebenarnya entah itu ada atau tidak. Ya kalau teman-teman bisa tahu itu ya, kalau misalnya ada legenda, misalnya teman main ke sebuah tempat tuh ada orang bilang ini rumah ini berhantu ini, otomatis dalam pikiran seseorang atau teman-teman sendiri nanti yang akan merasakan tuh berpikir rumah ini sangat berhantu, padahal sebenarnya belum tentu gitu loh. Dan dengan begitu orang tersebut akan lalu terngiang pada tempat tersebut dan terlihat berhala
hantu dan terus menutupi akal sehat secara sains. Ya, itu ya yang pertama ya. Terus apalagi ketika seseorang yang sedang berada di tempat yang berkesan dingin, suhunya dingin, dan kategori tempatnya itu besar, biasanya itu akan membuat Anda lebih takut karena adanya gangguan dari hal yang tidak terlihat tersebut. Biasanya itu adalah suara, sentuhan, dan pergerakan dari benda mati. Biasanya kan seperti itu. Oke. Yang kedua, titik berat pada medan elektromagnetik di suatu titik yang muncul pada dan munculnya suatu suara yang bisa membuat seseorang lebih negatif. Ya, di sebuah tempat itu biasanya pasti ada medan elektromagnetik di setiap rumah, tapi yang membedakan besar atau tidaknya. Dan adanya juga kadang tambahan sinyal infrasonik berupa gelombang-gelombang yang ada pada radio itu biasanya, yang tidak bisa didengar secara langsung oleh manusia. Dengan begitu memicu otak agar dapat pengalaman serasa dihantui atau yang mendengar suara-suara nggak jelas, kita sering disentuh atau apa. Biasanya pengalaman tersebut itu akan membuat seseorang yang mengalaminya akan merasa terpusat dan sering kali merasa padahal tidak terjadi apapun. Itu secara sainsnya. Jadi memang ada faktor-faktor semacam seperti itu juga gitu loh. Terus yang terakhir ada yang ketiga adalah mengalami halusinasi. Secara sains, halusinasi itu hal yang sering sekali dilakukan oleh manusia karena rangsangan dari otak pada keinginan untuk sesuatu gitu loh, walaupun untuk sulit untuk terjadi. Nah, hal yang juga berkaitan ini yaitu halusinasi itu dipicu karena terlalu banyaknya kita menghirup seperti CO2 atau CO atau karbon monoksida, pestisida atau semacam formaldehida. Ini itu masuk senyawa kimia yang ada pada gas ya. Karena itu biasanya rumah tua itu yang nggak memiliki kebersihan yang memadai itu akan menjadi sarang semacam ini ya. Itu karena kan jamur atau apa tuh banyak terdapat di rumah-rumah yang kumuh gitu kan, rumah-rumah yang tidak terawat gitu. Itu secara sainsnya seperti itu. Oke, akhirnya kita sampai ke tahap pertanyaan dan menjawab kenapa ada manusia yang bisa merasakan kehadiran sebuah hantu. Ya, ada dua faktor ya. Ini karena manusia tersebut tuh memiliki psikologi dan neurologis yang tinggi secara sains ya, yang pada psikologinya itu akibat mendengar suatu hal yang biasa didengarkan dan pemikiran muncul sendiri gitu loh. Jadi orang ini melakukan hipotesa gitu loh, hipotesa atau ini sepertinya ada makhluk ini. Intinya dia mengatakan bahwa hal itu tuh seperti tampak nyata gitu loh. Dan ini hampir sama seperti yang terjadi pada poin pertama tadi yang tentang kepercayaan psikologis. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Dan neurologis itu biasanya karena sebuah penyakit dimana yang menyerang saraf otak sehingga orang tersebut melakukan halusinasi yang bermacam-macam dan biasanya bisa menampakkan bayangan yang menakutkan juga. Ini karena ketidakseimbangan senyawa yang ada pada otak sehingga sulit membedakan hal yang nyata dan khayalan. Bagaimana cara mengatasi ketakutan akibat melihat penampakan hantu? Oke, kalau secara agama ya iman ya. Tapi kalau secara sains, pastikan Anda untuk tidak membayangkan atau mempercayai suatu hal yang sebenarnya keberadaannya itu masih abstrak. Yaitu tadi karena hantu itu kan masih abstrak. Terus jangan biarkan diri Anda tuh goyah dengan suatu hal yang masih di bawah derajat. Karena pada dasarnya kan ya ini kan bukan materi gitu loh. Hantu itu kan bukan materi lah. Anda itu materi dimana Anda tuh benda padat yang bisa dipegang oleh orang lain gitu loh. Jadi ya Anda itu jauh lebih tinggi berarti kan derajatnya gitu loh. Jaga kesehatan dan jauhi diri dari kurang tidur yang didapat membuat otak Anda tuh melakukan halusinasi dan melakukan ya intinya menjadi Anda tidak konsentrasi lah. Seperti itu. Itu secara sainsnya seperti itu untuk tidak takut dengan hantu ya, secara sains. Nah, terus pertanyaan ketiga, apakah sebenarnya hantu itu ada atau tidak? Oke, saya akan jawab secara sains dan tidak. Kalau secara sainsnya itu secara sains jelas nggak ada karena sudah dibuktikan dan sudah diteliti bertahun-tahun itu tidak ada. Dan mau bagaimana lagi lah, memang secara sains tuh masanya hantu nggak ada, ampakannya dia juga nggak ada, atau apapunnya dia juga nggak ada. Dan kalau secara non sains ya saya akan mengatakan gini ya, hantu itu ada karena di kitab ajaran agama pun sudah mengatakan bahwa itu ada dan bisa merasuki seseorang. Dan saya juga mungkin akan membahas di chapter selanjutnya tentang sains tentang kerasukan, ketindihan dan semacam itulah yang kadang membuat orang-orang tuh menjadi parno. Itu sebenarnya ada sainsnya juga, tapi secara sainsnya ya, kalau secara ilmu gaibnya ya pasti teman-teman tahu lah. Nah, yang penting itunya dulu. Intinya jangan pernah takut dan ragu karena sebenarnya Anda tetap lebih tinggi lah derajatnya dan Anda tuh lebih berharga di hadapan Sang Pencipta gitu loh. Dan Anda tidak usah terpengiang-ngiang akan sebuah pikiran yang jelek dari visualisasi dari makhluk tersebut tentunya. Mungkin itu aja yang bisa saya share tentang masalah sains dari hantu ini. Jadi jangan pernah ragu lagi dan jangan pernah takut dan jangan biarkan diri Anda terpengaruh oleh alam
bawah sadar diri Anda bahwa Anda itu seperti dikuntit atau apapun itu, karena itu sebenarnya tidak ada kalau secara sains ya, tapi kalau secara sisi dunia lain itu kita nggak bisa bilang, karena saya di sini untuk mengatakan berbau sahid. Thank you sudah mendengarkan, dan jangan lupa kalau teman-teman ada keluhan mengenai gadget atau apapun itu, silahkan hubungi saya di sosial media yang ada di thumbnail, karena skala konsultasi yang Anda lakukan itu semua gratis. Dan yang terpenting juga, Anda selalu jaga kesehatan, sayangi orang di rumah, dan selalu melakukan kegiatan yang positif. Dengan seperti itu, maka Anda bisa menjadi lebih baik. Thank you sudah mendengarkan. See you next chapter. Bye bye.